Ini menceritakan tentang keramatnya Habib Abu Bakar bin Salim. Sangat luar biasa, sampai bisa berbicara dengan Allah Ta'ala. Bahkan bisa juga mengambil alih derajat syafaatnya Nabi kita. Seandainya ketidakdahuluan Kanjeng Nabi Muhammad, beliau Habib Abu Bakar bin Salim ini yang akan memberi syafaat kepada kita. Coba dibuka yang halaman 1 saja. Halaman nomor 1 saja dari jenis karomahnya Abu Bakar bin Salim. Famin kalamihi radhiyallahu anhu annahu qol mundu khalaqallahu hadzal haikal ma kutibat ala muslimin sayyi'atun. Sebelum cakrawala alam semesta ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak dicatat ya atas semua orang Islam kesalahan atau keburukan. Wa wujuduna lil khalqi rahmatun ammah. Wujudku, keberadaanku, keberadaan kami bagi seluruh makhluk yang ada di bumi itu menjadi rahmat secara umum. Jadi nanti kalau misalkan hanya sekelas Jawa Bintu Tarim atau Indonesia Milkut Tarim itu nggak masalah, itu nggak terlalu luas. Ini dunia kok. Nahnu mulukul ardi was samai, itu Abdullah bin Alwi Al-Haddad lah ya. Kalau ini hampir sama. Wujud kami bagi seluruh makhluk itu menjadi rahmat secara umum. Wa barokatun syamilatun, dan keberkahan yang merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, atau kama qala, amma ba'd. Saudara-saudariku, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dalam setiap langkah kehidupannya, di mana dan kapan saja. Salam ta'zim dari kami untuk panjenengan sekeluarga. Perkenankanlah malam hari ini kami untuk bersilaturahmi dengan niat bersama thalabul ilmi. Begitu juga dengan proses intisarul ilmi, mengharap ridho ilahi Rabbi. Semoga kita senantiasa mendapatkan anugerah ilmu yang manfaat dan maslahah, berkah hasanah fid dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita akan masuk membahas tema yang berhubungan dengan barang siapa melihat wajahnya Habib, atau orang yang melihat wajahnya Habib atau muhibbinnya, maka dijamin akan masuk surga dan diampuni segala dosa kesalahannya
walaupun dosanya itu melebihi apapun juga, sehingga bisa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, alias bersih, suci dari segala noda dan dosa. Apakah ada kitabnya? Ada dasar dalilnya? Ada hujahnya? Ada, yakni kitab Al-Wuraiqat min Manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Ainat. Kitabnya sudah kami bagikan dengan panjenengan semua, hanya halaman 15 saja, 15 halaman saja, halaman 300-an ke atas, supaya lebih mudah untuk mencarinya. Tidak kami sertakan secara utuh kitab Al-Wuraiqat min Manaqib Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Inatnya, karena untuk menghemat pencarian di haizin.com yang kami sertakan. Kita akan membongkar doktrin leluhur Habib Umar bin Hafid, karena marga bin Syekh Abu Bakar itu juga ke atasnya sampai Syekh Abu Bakar atau Habib Abu Bakar bin Salim. Begitu juga keturunan yang bermarga Al-Muhdor, Jindan, ada 13 anaknya Habib Abu Bakar bin Salim. Kita ternyata tidak hanya mengenal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja yang dipoles, dibesarkan namanya, dikultuskan berlebihan oleh Mbak Alawi dan anak cucunya, tetapi juga Habib Abu Bakar bin Salim juga. Setelah Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, ke bawah Al-Faqihil Muqaddam Sani, yakni Abdurrahman As-Saqaf, lalu ke anak cucunya Abdurrahman As-Saqaf atau As-Sikaf. Ini kami istiqomai untuk intisyaru hadzal kitabi, supaya diketahui oleh seluruh elemen bangsa ini bahwa secara kompak setiap klan Ba'alawi sejak dulu, sejak abad 10, 11 sampai sekarang, itu mengarang kitab-kitab yang menyanjung klannya sendiri. Bahkan tidak hanya bergerilya di Indonesia saja, tetapi juga ke seluruh dunia, termasuk akan menguasai informasi inti yang mengendalikan planet bumi ini. Yakni ada yang pernah disampaikan oleh Al-Fajri Al-Atas, bahwa ada tokoh-tokoh manusia sedunia yang berpengaruh, di antaranya ada Habib Umar bin Hafid, Ali Al-Jufri, dari kalangan mereka sendiri, sampai kalau datang ke Indonesia itu membranding Habib Lutfi bin Yahya sebagai tokoh sufi dunia, ilmunya sundul langit beserta karomahnya luar biasa, bisa tembus sampai planet Azraq, planet Nibiru sana, bisa memiliki santri dari kalangan jin-jin yang tak terhitung jumlahnya, tapi gak ada buktinya. Karangan kitab-kitab mereka memang benar-benar seperti senjata yang diarahkan ke kita-kita orang Indonesia khususnya, karena disinilah sasaran empuk mereka. Kalau di Saudi Arabia, di Mesir, di Maroko, di Yordania, di Suriah, di Irak, tidak ada yang mau menerima karena kitab-kitab mereka itu kitab-kitab yang tidak ada unsur ilmiahnya alias kitab-kitab
karangan orang gila gitu. Kalau sufi ya gak sebegitunya. Sufi itu contohlah misalkan kitab Al-Hikam, misalkan kitab karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin misalkan. Ya kayak gitulah. Ya. Jadi kalau kitab sufi karya Habib Ba'alawi itu di awalnya normal, di tengahnya lumayan normal, di akhirnya mulai mendoktrin. Kitab fikih juga begitu, Bugyatul Mustarsyidin ya awalnya normal, tengahnya cukup normal, akhirnya mulai mendoktrin. Yang masih minim doktrin itu Risalatul Mu'awanah sama Nashaikhud Diniyah, tetapi juga ada, sudah kami teliti isinya, tetap ada doktrin itu. Bahkan kalau kita berselancar ke kitab Bugyatul Mustarsyidin ya, itu mencatut nama dari Imam Jalaluddin As-Suyuti yang katanya berdasarkan gurunya yang dari Syekh Al-Iraqi mencatat Imam Mahdi yang terlahir pada tahun 255 Hijriah. Itu Imam Mahdinya siapa? Wong Imam As-Suyuti itu Sunni, bukan Syi'i Imami. Tapi katanya berdasarkan gurunya Imam As-Suyuti mencatat Imam As-Suyuti sendiri ya mempercayai, ya meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah terlahir sejak tahun 255 Hijriah. Padahal saya lacak kitab-kitab karya Imam As-Suyuti, kemana-mana nggak ada. Jadi teringat saya akan tulisannya Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang mengatakan katanya Imam atau Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirzi Az-Zabidi itu menuliskan di dalam kitab Tabaqatul Khawasnya bahwa Imam Ali Khaliq Kisam itu meninggalnya tahun 529. Nah, padahal tidak. Nah, ini bagian daripada klaim-klaim sepihak, mencatut nama tokoh untuk membesarkan klannya, seakan-akan bagian daripada promosi bahwa orang lain loh ya juga mendukung kami. Bahkan kami juga dikirimi kitab nasab karya dari klan Al-Hasani ya, yang katanya mengisbat Ba'alawi berdasarkan Syuhrah wal Istifadhah. Ya, saya tanya, itu kitab tahun berapa? Itu kitab abad 21 Masehi, abad 15 Hijriah ini, baru-baru saja. Alasan berdasarkan Syuhrah wal Istifadhah. Kami akan bahas lagi nanti. Jadi tidak bisa dibenarkan itu. Ya. Kita masuk ke materi inti tentang memandang wajahnya Habib. Ini bisa dibuka di halaman ini, saya berdasarkan PDF-nya saja ya. 1, 2, 3, 4, mulai halaman 5 saja PDF-nya, tetapi asli kitabnya halaman 302, 303. Ini untuk mempersingkat pencarian panjenengan semua di haizin.com. Bagi yang memiliki HP memori tidak mencukupi, bisa cepat mencari. Ini kitab Al-Wuraiqat asli karya dari Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir. Marga Bawazir itu bukan Ba'alawi, tetapi terkadang Arab Hadrami yang laki-laki itu memberi istri wanita-wanita dari kalangan Ba'alawi, sehingga
yang Arab Hadrami ini ya mengikuti apa yang menjadi kemauan Ba'alawi. Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir. Marga Bawazir itu asli Arab, tapi Arab Hadrami, sama dengan ya Nabhan, ya Salim Nabhan. Itu juga Bakuser misalkan, atau Mukmin, ya, atau Suwaidan, Salamah, Asyir. Ini adalah marga-marga Arab asli, tetapi punya hubungan dengan Ba'alawi karena menikahi wanita-wanita Ba'alawi. Ini akan semakin menguatkan posisinya Ba'alawi sendiri ketika banyak orang-orang non-Ba'alawi mengarang kitab yang mendukung, membesarkan, mempromosikan, membranding orang-orang dari kalangan Ba'alawi. Ya'tana biha Muhammad Abu Bakar Abdullah Ba'adzib. Ya, ternyata ini juga diperiksa oleh Abu Bakar Ba'adzib yang menyalin ulang kitab Ar-Raudul Jali selain dari Arif Abdul Ghani. Kitab Al-Wuraiqat ini menceritakan tentang biografi atau sejarah hidupnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kadang dipanggil Syekh, kadang dipanggil Habib, kadang dipanggil Sayyid. Jangan terkecoh sekarang ini pengumuman Habib-Habib itu mulai hijrah ke Sayyid. Kadang Kiai Haji juga. Jadi Habib itu gelar Habib mulai ditinggalkan, ya. Yang bagi yang kurang waspada kita akan terkecoh juga. Abu Bakar bin Salim, Syekh atau Habib atau Sayyid. Maula Ainat, ya karena memang yang menjadi idolanya ya yang bau rekso Ainat. Ainat itu ya wilayah daerah ya, kelurahan ya Pasir Inat itu ya, makamnya Bakar bin Salim kan ya di Pasir Inat itu ya, makamnya beliau yang dijual belikan itu karena karomahnya yang luar biasa. Bukan karomah, sulapnya. Jadi anaknya Abu Bakar bin Salim itu berlomba-lomba untuk memperhebat ya kelas sulapnya. Bukan karomah. Karomah itu gunanya untuk apa? Ya sama seperti yang diceritakan oleh Habib Ali Jindan itu, AJ itu. Umar Muhdor, anaknya Abu Bakar bin Salim, itu mampu menurunkan rantai dari emas, dari langit, rantai emas dari langit. Ya Umar Muhdor ini anaknya Habib Abu Bakar bin Salim. Anaknya Habib Abu Bakar bin Salim ini 13, laki-laki semua, dan semuanya memiliki keramat. Sebelum meninggalnya Abu Bakar bin Salim, anak-anaknya disuruh untuk pamer keramat semua itu. Jadi apa ya? Keramat kok dipamerkan itu apa? Sulapan, hipnoterapi itu, hipnotis, gendam. Romi Rafael ya bisa, Uya Kuya bisa, Deddy Corbuzier bisa, tapi bisa terkalahkan oleh hipnotisnya Habib Umar bin Hafid sana. Ya. Tidak hanya umat Islam yang bisa ilmu hipnoterapi gendam merubah alam bawah sadar manusia. Siapapun bisa. Ya. Jadi ini ilmu hipnotis dulu, bukan karomah. Karomah itu ada definisinya kok. Ya. Tidak seenaknya dipamer-pamerkan di depan mata manusia awam lainnya, nggak bisa. Jadi pengarang kitab Al-Wuraiqat ini adalah Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, yang mana Mbah Sagiman, Pak Sakera itu oleh Salim Nabhan, keluarga dari Surabaya tapi tinggal di Bangil, yang ngarang buku itu Umar Bawazir. Pak Sakera itu Umar Bawazir. Nah inilah
kongkang-lingkongnya marga Arab Hadrami dengan saudaranya Pahlawi. Sama saja sebenarnya, mereka itu sebagai perantauan ingin eksis, tapi sayangnya berlebihan sehingga niat menguasai karena melihat orang-orang Nusantara ini lugu-lugu dan lucu-lucu. Tidak hanya lucu-lucu tapi lugu-lugu, dianggap bodoh itu aja, dibodohi gampang, diapusi gampang. Kalau sampai sekarang itu ya melihat NU husnudon semua, kiainya husnudon semua, gampang diapusi, gampang diapusi. Jadi Bawazir, pernah ada menteri kan dulu kan, Fuad Bawazir itu kan, ya. Jadi tapi ini memiliki istri dari kalangan wanita Balawi. Nah, kita buka halaman PDF-nya, ini halaman 4 atau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa bisa menyimak semua walaupun nanti setelah live ini. Kita perlu perbandingan ada di bawah PDF yang ada di haizin.com kitab Al-Waraiqat ini, yakni kita tampilkan juga videonya Mas Hasan bin Ismail Al-Muhdor. Itu ya sama, marga Al-Muhdor itu dari Umar Al-Muhdor, anaknya Habib Abu Bakar bin Salim. Umar Al-Muhdor itu ada dua, Umar Al-Muhdor bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maulad Dawailah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur. Tapi ada juga yang Umar Al-Muhdor bin Abu Bakar bin Salim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, ini menceritakan tentang keramatnya Habib Abu Bakar bin Salim. Sangat luar biasa, sampai bisa berbicara dengan Allah Ta'ala. Bahkan bisa juga mengambil alih derajat syafaatnya Nabi kita. Seandainya ketidakdahuluan Kanjeng Nabi Muhammad, beliau Habib Abu Bakar bin Salim ini yang akan memberi syafaat kepada kita. Coba dibuka yang halaman 1 saja. Halaman nomor 1 saja dari jenis karomahnya Abu Bakar bin Salim. Famin kalamihi radhiyallahu anhu annahu qol mundu khalaqallahu hadzal haikal ma kutibat ala muslimin sayyi'atun. Sebelum cakrawala alam semesta ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak dicatat ya atas semua orang Islam kesalahan atau keburukan. Wa wujuduna lil khalqi rahmatun ammah. Wujudku, keberadaanku, keberadaan kami bagi seluruh makhluk yang ada di bumi itu menjadi rahmat secara umum. Jadi nanti kalau misalkan hanya sekelas Jawa Bintu Tarim atau Indonesia Milkut Tarim itu nggak masalah, itu nggak terlalu luas. Ini dunia kok. Nahnu mulukul ardi was samai, itu Abdullah bin Alwi Al-Haddad lah ya. Kalau ini hampir sama. Wujud kami bagi seluruh makhluk itu menjadi rahmat secara umum. Wa barokatun syamilatun, dan keberkahan yang merata. Wa syamsuna asyraqat ala ahlil bu'di aktsara min ahlil qurbi, dan matahari kami ini menyinari atas seluruh orang-orang yang ada di kejauhan, melebihi lebih banyak dari orang-orang yang mendekati matahari itu sendiri. Wa hiya dhahiyatun illa anna ahla Hadramaut waqa'u fi kahfin minha. Nah, ini sudah jelas bahwa penduduk Hadramaut itu jatuh berada di dalam lingkup gua ya dari Syams tersebut, berlindung ya karena keutamaan para Habib Ba'alawi itu.
Kalau ada buka kurung tutup kurung itu ada sebagian naskah yang mencantumkan ini, walakin adaha tadkhulu alaihim ila buyutihim illa man dakhala makhda'ahu wa tawara anha wa hiya tahriquhu binuriha fama sudda illa nafsahu wa ataha tasharraqu ala ahli la ilaha illallah. Jadi intinya seperti seorang penguasa alam semesta, intinya seperti itu. Terus nomor 2, waqala radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu berarti Habib Abu Bakar bin Salim berkata, idza wasala ila hadratina al-badawi, ya, ketika sampai ke hadirat kami seorang badui al-ghafili, yang lupa diri, wajala sama lasana dan duduk di majelis kami, nusilahu ilallahi binadaratin nanzuruha ilaihi, maka kami mampu menunjukkan kehadirat Allah, ya, kami sebagai wasilah untuk mampu menunjukkan kepadanya supaya bisa melihat kepada kebesaran Allah Ta'ala. Nah ini termasuk ya bahasa dalam kondisi biasa atau dalam kondisi jazab saja atau bagaimana, ya. Ini nanti akan kami terangkan sedikit saja, karena memang ini bukan bahasa-bahasa orang awam, tapi tetap tidak diperbolehkan, tidak sesuai dengan standar syar'i, ya, yang dipahami oleh seluruh umat Islam ini. Terus yang ketiga, waqala radhiyallahu anhu kadzalika, ya seperti kan di atas, ya. 1, 2 ini nomor 3. Habib Abu Bakar bin Salim berkata, wa kullu man akhlaso fi mahabbatina, dan setiap orang yang murni mencintai kami, mencintai Habib, ya, muhibbin semua itu. Pengumuman untuk para muhibbin yang menonton dan yang tidak menonton, tolong diberikan tontonan ini kepada yang tidak menonton, ya, oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, supaya paham mereka, sadar mereka bahwa muhibbin itu hanya menjadi bempernya saja. 40 tahun mengabdi sebagai muhibbin kepada Habib Ba'alawi tidak akan pernah mampu menduduki kedudukan tuannya sendiri. Wa kullu man akhlasu fi mahabbatina, dan setiap orang yang murni mencintai kami, bergelut dalam mahabbah kepada kami, wasottaqa ma'ana, dan membenarkan satu frekuensi bersama dengan kami, nahfadhuhu min ghawayati syaitanil la'in, maka kami sanggup untuk menjaganya dari goyahannya, ya, dari godaannya syaitan yang terlaknat. Nah, jadi hebat, ya. Jadi ini yang dijanjikan PHP-nya Habib Ba'alawi terhadap muhibbinnya, ya seperti ini. Janjikan sukses, tambah bodoh. Ikut Habib 40 tahun tambah goblok. Mohon maaf, tambah bodoh. Karena apa? Dijejeli informasi pembodohan, penipuan. Menumpulkan saraf-saraf otak yang ada, ya, berikut jaringan-jaringannya. Wa nakfihi umurat dunya wal akhirah, harus dijamin, dan kami akan mencukupinya. Orang yang mencintai itu, orang yang membenarkan kami itu, ya, segala urusan dunia dan akhiratnya. Kurang hebatnya kayak apa? Tapi ternyata melo Habib bertambah melarat, ya, ya karena dioroti. Lianna kasafinati Nuh, karena kami ini seperti perahu atau kapalnya Nabi Nuh. Man rokiba fiha naja, barang siapa menaiki kapalnya Nabi Nuh maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halaka, dan barang siapa yang meninggalkan, ya, tidak mau menaiki kapalnya Nabi Nuh, ya, maka dia akan binasa. Ini nomor 3, nanti disimak lagi, ya. Al-Wuraiqat. Jadi Habib Ba'alawi itu mengaku seperti halnya syair yang ada di Al-Barzanji dan Ad-Daibai. Kalau Ad-Daibai-nya itu
وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Jadi Ahlul Bait, jadi mereka yang Ahlul Bait itu ibarat kapal bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Man raqiba fiha naja wa man takhallafa anha halaka. Nah ini wa khadimuna alladhi nursiluhu ilal jihadil ba'idah ma huwa illa lihidayatin nas wa bukhtu ahlal jihah allati yanzilu biha faman hasyamahu wa jabarahu faqad jabarana wa man ashghalahu faqad ashghalana wa man ashghalana fala yuflihu abadan. Terus berikutnya halaman nomor 4, karomat nomor 4, karomatnya Habib Abu Bakar bin Salim. Wa qala radhiyallahu anhu qad a'tanil haqqo. Al haqqo itu Allah yang hak sama dengan ma fil libasi illal haq. Misalkan ini bahasanya Syekh Lemah Bang misalkan, bahasanya Al-Hallaj misalkan ya. Beliau Habib Abu Bakar bin Salim berkata, qad a'tanil haqqo at-tasrifa fil kauni kulli. Allah yang hak telah memberikan anugerah kepadaku untuk berbuat apa saja, melakukan apa saja di alam semesta semua, dalam keadaan hayyan masih hidup, wa mayitan ataupun sudah mati. Ribet ini ya. Wa qolali, dan Allah berkata kepadaku. Oh, ini dapat firman lah ya, wahyu lah ya. Ya abdi, mulki mulkuka. Jadi Allah itu berfirman kepada Habib Abu Bakar bin Salim, ya, kerajaanku ya itu sama dengan kerajaanmu. Mulki mulkuka. Halaman kalau kitabnya 313 Al-Wuraiqat, kalau di PDF-nya ini halaman 6 ya. 56. 1 2 3 4 5 6. Halaman 6 PDF-nya. Nah, nanti dibaca sendiri. Nomor 4 karomatnya. Wa qala radhiyallahu anhu qad a'tani al-haqqu. Ya, bacanya ini kan belajar nahwu shorof. Saya nggak belajar, baru saja ada kegiatan, tapi ya intinya pernah belajar ya, mestinya tetap terpelajar ya. Nggak kurang ajar kalau masalah ini, karena selalu berniat membelajar. Qad a'tani al-haqqu at-tasrifa fil kauni kulli hayyan wa mayyitan. Nah, hebat. Jadi dunia ini milik mereka. Jadi keturunan Abu Bakar bin Salim ini kurang ajar menurut saya. Bukan karomah, tapi kurang ajar. Ya sampai sekarang ini buktinya. Aceh Ali Jindan, Hasan bin Ismail Al-Mudor, siapa maneh? Al-Hadar itu juga sama. Al-Hadar Syiah itu sama, itu dari keturunan BSA bin Syekh Abu Bakar ya bin Salim, sama saja. Ini banyak di Singapura. Singapura yang menyebar Jakarta ya, Palembang tidak terlalu banyak. Jawa yang paling banyak. Wa qala liya abdi mulki mulkuka tasarruf fihi kaifa syi'ta. Oh, piye terus gunamu kok. Kerajaanku iki Gusti Allah sing ngendika. Dudu Kanjeng Nabi lagi ya, Gusti Allah sing ngendika iki. Al-haq. Ya. Tasarruf, silahkan tasarrufkan ya, kaifa syi'ta, terserah awakmu.
Lah, jawabannya Abu Bakar Salim fa akhadtu alladzi yaliku wa yuhmadu. Aku hanya mengambil yang patut-patut dan yang terbaik-baik atau terpuji saja, ya. Luar biasa. Luar biasa. Terus ini lagi halaman 7, ya. Nomor 5 karomanya Habib Abu Bakar bin Salim. Wa qala fi ba'di majalisi bi khuduri jam'in minal a'yan, ya, pada suatu hari di majelisnya beliau dihadiri kebanyakan orang, beliau berkata, innal kauna kullahu biyadi mithla habbatir khardali. Sesungguhnya semua yang ada di muka bumi alam semesta ini, semuanya itu ada di tanganku. Cara HP ya, nek bahasa kita ya, dunia ada di genggamanku. Lah ini HP ini. Saya bisa transaksi jual beli, transaksi apa saja yang aku ingini, apa saja di sini. Kalau sekarang kan begitu. Nah, kalau dulu kan nggak ada HP lah. Ini pengakuannya seperti itu. Innal kauna, ya, ada yang sebagian naskah selain yang naskah ya, al kaunu kulluhu, berarti kalau innal kauna kullahu biyadi mithla habbatir khardal, seperti biji sawi kecil bumi ini. Sama dengan seakan-akan kayak misalkan, wah, globe ini, bumi ini milik saya semua, saya bisa mutar bumi ini sesuka saya. Bahkan ada di kalangan habaib Alawi itu yang bisa ngendek matahari, ya kan? Matahari supaya dihentikan kok, kayak ceritanya Bu Nawas. Lucu-lucuan ya. Karena keberkahan waktu itu tadi ya. Antara Isya dan Maghrib itu 90.000 kali, 60.000 kali baca Qul huwallahu ahad. Wah, hebat ya. Jadi waktu itu bisa ana sohibul waktu. Ya kayak ini. Hampir sama kayak ini. Ceritanya begitu. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya, silahkan pisui saya. Wah, ya tukang fitnah, tukang goroh, kadzab. Ya, silahkan. Saya buktikan ada kitabnya. Jenengan juga berhak untuk memiliki kitabnya. Jadi bukan saya saja. Alam kauniyah ya, semua semesta raya ini ada dalam genggaman tanganku, seakan-akan seperti biji sawi. Uqallibuhu kaifa syi'tu. Ini saya bisa bisa muter-muter sakarepku. Karena anak sahibul waktu itu tadi nggih. Intaha. Selesai. Ini dari tulisannya Al-Faqih Abdurrahman bin Muhammad Bawazir, pengarang kitab Al-Wariqat ini. Lebih percaya mana? Ya kan kitabnya ada. Bukan karangan saya. Ya ini. Terus berikutnya masalah melihat wajahnya Habib dijamin masuk surga. Nah, ini halaman berikutnya. Jadi halaman 7, 8 nomor karomat yang ke-9. Sebenarnya semuanya penting, cuma ya saya lompati biar durasinya tidak melebihi jatah paketan data panjenengan. durasi ya, karena jenengan juga kalau nyimak panjang-panjang itu kan ya biayanya ya juga ikut membengkak ya. Kalau alhamdulillah video yang terakhir potongan yang admin buatkan itu justru pemirsanya malah viral ya. Ya karena cuma sedikit durasinya. Mohon maaf tetap kami doakan semoga hasil karya usaha panjenengan ya, membeli paketan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kemudahan-kemudahan, dibalas oleh Allah dengan rezeki harta yang melimpah ruah adanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7 lagi gak apa-apa, ini penting kok ya, sama pentingnya tapi ini penting juga. Nomor 7, halaman 7. Wa qala radhiyallahu anhu talabtullah azza wa jalla alla yu'adziba man yaqulu la ilaha illallah. Kayak Kanjeng Nabi disingrihno. Hadis Kanjeng Nabi ku lho diakui. Habib Abu Bakar bin Salim dawuh,
aku mencari Allah Azza wa Jalla atau meminta kepadanya, memohon, tolab itu ya mencari, ya meminta, ya memohon, itu bisa tergantung siake kalam sebelum dan sesudahnya. Allah yu'adziba man yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jangan sampai menyiksa orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'atoni, lalu Allah memberikan itu padaku. Hebat ya. Jadi orang usah kanjeng Nabi wong langsung kok. Bypass ini. Habib Abu Bakar bin Salim langsung hubungannya karo Gusti Allah. Gak perlu kanjeng Nabi. Fa'atoni wa qabila syafaati. Loh, gitu ayo kowe. Dan menerima permohonan syafaatku. Maksudnya apa? Aku ini juga diberi anugerah oleh ilahi bisa mensyafaati orang-orang dari kalangan Ba'alawi dan di luar Ba'alawi yang mendukung kami, ya begitu. Nah ini wa qabila syafaati walaula qad sabaqat asy-syafa'atu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakuntu ana asy-syafi'. Gila. Kalau di dalam kitab-kitab kemarin kan ada keterangan, seandainya aku dilahirkan mendahului sahabat, maka kedudukanku akan lebih hebat daripada sahabat. Lah, aku dilahirkan belakangan. Ya, aku yang mengikuti sahabat. Kesombongan yang luar biasa. Nggak ada ini di dalam kamus Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah yang Mu'tadilah lah ya. Nggak ada orang seperti ini, tuh nggak ada. Nggak ada. Hanya ada di Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah dan ada Syiah Alawiyah ala Ba'alawi Al-Hadrami dan Indonesia Yamaniyah Hadromiyah. Bukan subhanallah ini, naudzubillah. Seandainya kok syafaatul uzma itu nggak dipegang didahului kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka aku yang mensyafaati umat ini. Walaula qad sabaqat asy-syafa'atu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakuntu ana asy-syafi' liqouli ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wah, hebat. Pokoknya nang daerah ngendi wae kok ana Habib enggak bakal ana bencana. Tapi gedabrus. Coba Tarim sana, Provinsi Hadramaut sana, Al-Ahqaf Aden sana, Syiher sana. Apa yang terjadi? Jutaan walinya, tapi apa jadiannya? Ya perang saudara. Kere ekonominya. Ngapusi. Jadi ngaku-ngakunya gitu. Hampir 40 menit dikode sama admin ya. Dalilnya ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Berarti setiap kelurahan, kecamatan, apalagi kabupaten, kalau ada habibnya, maka Allah akan memberikan keberkahannya. Ini cuci otak. Menurut saya sebaliknya. Malah orang berkah, malah neraka semua, neraka dunia. Karena apa? Diapusi, dikibuli, dibohongi, dibodohi oleh mereka. Ya neraka dunia, mengantarkan neraka sampai akhiratnya. Sebaliknya malah. Jadi ini dalilnya itu ini. Terus ada summakola hasyahu ayyu'adzibahum wa awaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiruhum ana. Hebat wis. Halunya itu sejak awal leluhurnya ya. Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya sampai anak-anaknya itu juga halu, tapi belum luar biasa. Luar biasanya itu Al-Faqih Al-Muqaddam Sani, yakni Abdurrahman As-Segaf. Mulai Abdurrahman As-Segaf ini ke bawah itu halunya luar biasa. Umar Muhdor, ya, Abdullah Al-Aidrus, ya, Abu Bakar As-Sakron itu yang gila itu. Macak gila, masa mabuk, jurus mabuk. Ayahnya ya Habib Ali ya, pengarang Al-Burqah Al-Musyiqah ini. Wa akhirum ana. Nah ini penting. Saya lompati saja.
langsung ke halaman ke karomah yang nomor 9 karena durasi. Nomor 9, karomah yang nomor 9. Wa qala radhiyallahu anhu, man zarona aw sami'a bi dzikrina fi majlisin. Barang siapa mengunjungi kami Habib Alawi atau mendengar ya zikir acara Maulid Nabi yang kami selenggarakan ya di majelis-majelis kami. ini biasanya Habib dari Betawi, mohon maaf nih. Kami Datuk au nadhurona atau melihat kami, melihat wajah Habib, wah macam mempesona. Bahkan ini ada video Dik bin Yahya itu ya, yang dari Pekalongan itu, ada cewek yang suruh menciumnya itu, ada videonya. Ini didikan apa itu loh, ini agama Yahudi itu. Lebih baik buat agama sendiri. Au sami'a bi dzikrina fi majlisin. Habib Alawi membuat majelis-majelis itu tujuannya bukan untuk mengagungkan Islam, tapi mengagungkan klannya sendiri. Sama persis yang dilakukan oleh dinasti Ubaidillah Al-Mahdi di Mesir, di Libya, di Tunisia, sampai ke Suriah, sampai ke Yaman sana. Dulu kekuasaannya seperti itu, seluas itu. Ya begitu, berlindung di balik kebesaran Kanjeng Nabi dengan mengadakan acara Maulid Nabi itu. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, sunni-sunninya kita itu ya Maulid Nabi, tapi tidak menyanjung klannya. Ya mungkin Wali Songo atau Wali Limo atau Wali apa ya, kiai-kiai itu leluhurnya. Enggak, ya tetap menyanjung Kanjeng Nabi, mempelajari sirah nabawi, lalu menjadikannya sebagai uswatun hasanah, menirunya. Au nadhurona atau melihat kami, au nadhurona nadhiri atau melihat orang yang melihat kami, ya muhibbin itu. Jadi bagi yang fanatik itu, pas malam Jumat itu langsung siaran ya dari Darul Mustafa Tarim sana, Habib Umar bin Hafid dulu langsung oleh Nabawi TV atau kadang-kadang Wafawal Tarimi ya itu. Wah, seakan-akan melihat cucu-cucu Nabi itu, hati ini menjadi tenang. sudah kena pengaruh gendam. Fa'ana ini kuncinya ini. Fa'ana dominuhu godan bil jannah, maka aku akan menjadi orang yang menanggungnya nanti pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Fa'ana dominuhu godan bil jannah. Hebat tuh enggak? Enggak ada orang sesombong ini. Cari kitab-kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ma'ruf Al-Qarhi, ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Hasan Al-Asy'ari dan lain sebagainya. Cari. Ana dominuhu godan bil jannah. Wah, hebat. Melihat wajah-wajah khatib, wajah-wajah, wah, dijamin masuk surga. Wa ayyatakhallasu min dzunubihi kal mauludi min batni ummihi. Wah, enak. Gak usah puasa, gak usah sholat. Lah apa pokoknya mukhibin ngene wis swarga. Dijamin ora ndek dosa. Peganganmu apa kitab ini? Tambah goblok ya suwe melu Habib. Sakit tahun dulu Habib tambah bodoh. Tambah koplo. Wa ayyatakhallasu min dzunubi, dan dia akan takhallasu itu lolos, ya. Lolos, ucul. Min dzunubihi kaya dene ular yang melungsungi, ya. Kal mauludi, seperti bayi yang dilahirkan min batni ummihi, dari perut ibunya. Cenger. Ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wah, ganti dosa. Enak dadi muhibbin wis enak. Gelem delok wajah Habib, gelem delok wajah muhibbin Habib, dijamin mlebu swarga. Orang duwe dosa kaya dene bayi sing lagi metu dilahirno. Enak. Bukan subhanallah. Naudzubillah, ajaran apa iki? Gitu loh. Ajaran apa iki?
Selalu yang didengung-dengungkan adalah fadlu Quraisyin, fadlul Arab. Tapi hadis yang sahih, pesan terakhir Kanjeng Nabi tidak dihiraukan. Apa? La fadla li Arabiyyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala Arabiyyin. Itu gak dicekel itu. Bahwa tidak ada yang namanya Kanjeng Nabi itu istilahnya mendoktrin supaya wong Arab lebih utama. Gak ada. Nah, ini walau kanat, ya, ini tambahan, walau kanat dzunubuhu tamla us-samawati wal aradin lama bagiya mithqala dzarratin. Wah, hebat. Wes ora usah salat lah apa, ora usah poso, ora usah kaji, ora usah ngamal wis menerima muhibbin wis pokoke. Wes pokoke ambruk dadi muhibbin Habaib Alawi swarga ora didosa. Walaupun dosa ini ngebeki langit. Samawat itu jamak, langit sama, mufrad tunggal. Samawat itu berarti sak kebeke langit wal aradin lan bumi. Nek langit sapi itu, bumi ya sapi itu. Dihitung dosane. Iku lama bagia mithqalu dzarratin. Lama bagia monggo ora keri mithqala dzarratin, ya, sak bobote semut pudak, sak biji sawi. Nih zaman dulu kita ngaji tergantung, kalau sekarang ya unsur atom, ya subatomik kalau sekarang, sekecil apapun itu. Jadi nanti itu enak tolak enak. Nah ini nanti dengan baca sendiri nomor karomah yang ke-9. Jadi semakin lama semakin menyesatkan jika tidak ada yang mengingatkan. Karena kitab-kitab seperti ini tidak berani diedarkan di Arab Saudi sana. Nanti ujung-ujungnya saya ini akan Wahabi ku mesti ngono. Wahabi ku Ustaz Kiai itu Wahabi mesti ngono tuh. Sebab apa sing sambelani ku mek Iran karo sebagian Afghanistan, Pakistan, ya, Lebanon sebagian, Suriah sebagian kecil, sama Yaman. Yaman itu sebagian utara enggak, Oman bloh gak gelem, Yaman bagian selatan, provinsi Hadramaut. Al-Buraiqat min manaqibi Sayyidina Asy-Syaikh Al-Fakhr. Al-Fakhr itu yang dibanggakan. Fakhruddin itu kebanggaan agama. Ar-Razi misalnya. Tapi dinnya dihilangkan dari Fakhrur Razi. Asy-Syaikh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Inat, sing bau reksa kota Ainat. Ya, misalkan Surabaya, ya Maula Surabaya, Maula Gresik, dan seterusnya. Demikian 15 lembar PDF ini kami sertakan di haizin.com. Di bawah video ini bisa panjenengan akses, dan ada video yang jelas, ada jaminan dari Habib, ya, Hasan bin Ismail Al-Muhdhar, cucu cicitnya Habib Abu Bakar bin Salim ini, ya, menjamin bahwa mereka itu ahlul bait, pasti masuk surga. Dosa-dosa ora apa-apa. Ini sama persis orang Israel Yahudi sana. Persis itu. Persis. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Paling aku lebih nonton rokok iki paling sediluk tok, paling yo 2 dino lah, 3 dino paling banter. Ayam ma'dudah. Diweden-wedeni kowe bakal mlebu nang neraka selawase. Wah, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Malah diguyu, malah diece, ya. Kajian yang sangat-sangat mengandung karisma tinggi, ya, berbobot, ya, seperti kajian di channel ini, insya Allah, karena dukungan panjenengan semua dan khususnya guru-guru kami bisa intisyarul ilmi dengan panjenengan semua. Demikian mukadimah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan panjenengan. Nggih, mohon dimaafkan jika saya membacanya kurang cepat, ya, karena kadang bahasanya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Purbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktrin Pak Alawi pasang lukisan Wali Songo nggak boleh.
Tapi wajib pasang wajah-wajah Habib. Ziarah Wali Songo nggak boleh. Umroh bukan ke Mekah tapi ke Tarim. Demikian selawatan ala Tarim. Jelas melenceng dari NU. Kok masih pada husnudzon? Nggih, Pak Purbo. Karena sibuk ngurusi jabatan, kedudukan, kubur riasah, yang akhirnya lupa dengan ummah, sehingga tidak mampu melihat kenyataan di arus bawah, kejadian-kejadian yang sangat menggugah, ya, meresahkan hati kita semua. Pembunuhan setiap hari, gampang membunuh orang, gampang membunuh sesamanya. Gara-gara apa? Faktornya apa? Ya tidak hanya mati Islam, ya. Beberapa hari yang lalu ada 3 orang wanita membunuh 1 orang pria. Di Jombang ada 3 orang pria memperkosa 1 wanita dan dibunuhnya juga, dibuang ke sungai di daerah yang Jombang sama, tapi daerah Megaluh ya, di daerah ini loh, dekatnya Ngoro itu loh. Gampang membunuh orang, marah sedikit bunuh orang. Ini harus menjadi perhatian para ulama kita. Ulama itu harus resah, gundah dan gelisah ketika melihat ummah, ya, mafsadah. Ini loh. Nggih, Pak Purbo. Waalaikumsalam. Paling halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Dayak hadir nyimak Kiai. Semoga Kiai Nur selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun. Salam dari Surabaya, Jawa, untuk saudara Dayak sana. Aslinya Dayak itu bukan suku. Dayuh itu artinya pedalaman. Karena memang warga asli Kalimantan atau Baruna atau Borneo atau Brunei itu suka nyingkrih dari keramaian. Sama seperti penduduk Jawa asli dulu, wong Kalang ya kan. Kalau sekarang ya wong Samin itu yang ada di Blora, Bojonegoro, Pati ya, wong Samin itu. Kalau di Jawa Barat ya suku Baduy itu suka menyingkrih karena apa? Ngalah ngalelah gitu. Jadi karena bersembunyi, nyingkrih dari keramaian, ngalah ngalelah ke pedalaman, akhirnya dayuh dari Dayak. Jadi saudara kami yang ada di pedalaman Kalimantan, tapi sekarang sudah di mana-mana. Orang Dayak sudah pinter semua sekarang. Sama-sama. Jangan sampai mengungkit luka lama antara Jawa Wong Kalang yang mengalahkan tokoh paling sakti sentral pada waktu zaman Munala, Majapahit dulu kalah. Sudah, kita tidak usah membongkar luka lama. Kita tetap bersaudara, satu nusa, satu bangsa. Paling halu. Terima kasih, selalu dijaga. Amin. Matur suwun atas doanya. Matur suwun. Pak Nur Hadi, apakah manusia bisa dikutuk menjadi batu, besi, hewan dan lain-lain, Pak Yai? Penjelasan ilmiah tentang hal tersebut bagaimana? Pertanyaannya Pak Nur Hadi ku wangel-wangel, heran. Nggak ada yang bisa jawab. Saya nggak sombong. Di mana ada pengajian seperti ini? 2 arah ya. Nggak ada. Jenengan tanya seperti ini nggak akan ada jawaban yang ilmiah. Ya pasti ya wis ngono lah, gampang. Titik wes. Nah, kalau saya kan ya bukan menjawab secara pasti ya, nggak, cuma ada kisi-kisi untuk nanti panjenengan juga membuka diri untuk melakukan penelitian ya secara alami dan mandiri gitu. Apakah manusia bisa dikutuk menjadi batu, besi, hewan? Tidak langsung. Maling kundang. Aslinya itu bukan patungnya maling kundang. Beda kalau patung yang ada di daerah Italia ya, di daerah Gunung Vesuvius ya, yang meletus itu para pelaku homo ya dan pekerja seksual yang ilegal itu, yang akhirnya semuanya membatu ya. Bukan Sodom. Kalau Sodom Gomora itu di daerah
dekatnya Laut Mati, ya. Ini yang di daerah Italia, ya. Itu sampai sekarang masih ada terkubur. Sekarang digali kan itu. Gunung Vesuvius membatu. Asli membatu karena ketika hawa panas yang mengandung debu ini, debu vulkanik kan panasnya berapa derajat? 800 derajat Celcius, yo. Langsung kena ke cairan tubuh kita, langsung masuk menusuk dada dan jantung kita, langsung membeku menjadi batu. Sama seperti fosil-fosil manusia purba dulu, yang ada di Wajak, yang ada di Sangiran, yang ada di Trinil, yang ada di Ngandong, yang ada di Mojokerto, ya, itu langsung menjadi batu. Nah, kalau yang Pak Nur Hadi tanyakan ini, coba jenengan buka surat Al-Isra, ya, ayat 60 kalau salah. Ya, mohon maaf, saya buka karena saya nggak mutola'ah. Jadi saya itu senang alamiah, natural. Surat Al-Isra ayat 60. Saya, walaupun tulisan panjenengan itu sejak siang tadi saya belum melihat. Belum melihat karena ya kesibukan orang kan ya macam-macam. Ayat 60. Ayat 60 sih. Surat Al-Isra ayat 60 ya. Pokoknya kul kunu hijaratan au hadida. Kul kunu hijaratan au hadida. Surat Al-Isra. Ada ayat yang mengatakan bahwa katakan wahai Muhammad, kunu jadilah kalian hijarotan batu au hadida atau besi. Seperti apa ini? Maksudnya bagaimana? Mufasir berbeda pendapatnya. Katanya ini nanti kalau sudah menjadi batu, menjadi apapun juga, menjadi besi, menjadi debu, tetap akan dibangkitkan kembali, disusun kembali menjadi manusia baru lagi. Nah, ini bisa ditarik kesimpulan ke arah kunu hijarotan au hadida. Maksudnya apa? Setelah mati, jiwanya itu dimasukkan, ditahan, dikunci ke dalam batu-batu atau besi-besi. Apakah bisa? Bisa. Bukan langsung seperti maling kundang kun, fayakun klik langsung dikutuk jadi batu, itu enggak. Maksudnya jiwanya itu ditahan di daerah Cipali, ya, sebelah kiri kanannya tol Cipali, Cikampek Palimanan ke arah Cirebon, ya, masih dalam wilayah kabupaten atau kota madya Cirebon itu, ya. Itu ada batu apa ya? Batu beleneng namanya. Umbel meneng, ya, bahasa Jawa itu. Beleneng. Itu nggak bisa digerakkan oleh bulldozer, dipindahkan pun nggak mau. Karena apa? Di situ berisi perkampungan, perkotaan, ya bahasa gampangannya itu jin, itu aja. Al-Isra 49. Sebentar lagi. Al-Isra 49 nggih. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida, sampai 50 ya. 49 50 ya. Kul kunu hijaratan aw hadida. Lagi. Lah masalah mufasir nanti bahasanya mufasir itu banyak nanti. Pokoknya ketika orang-orang berkata, aku nanti setelah menjadi tulang belulang, ya, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakan hai Muhammad, kul kunu hijaratan wa hadida. Jadilah kamu batu atau besi sekalipun, tetap akan dibangkitkan. Maksudnya jiwanya. Sama seperti ini loh. Ini ibarat ya, sekecil ini flash disk. Isinya saya ada di sini. Ada video kok saya di sini. Ya. Ada file-file jutaan bahkan miliaran tersimpan di sini. Sekecil ini tapi berisi triliunan data. File-file yang ada sama dengan batu beleneng ya, atau batu-batu lainnya ya. Jadi kadang-kadang misalkan kenapa kok wong nyembah batu ya? Karena di dalam batu itu ditempati oleh jin-jin yang diajak bersekutu.
Oleh sebab itu kalau misalkan kita tetap menghormati, tidak boleh mengganggu. Ya, kenapa kok tol Cipali itu selalu ada kecelakaan? Ya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Uang kadang-kadang jiwanya jin itu bisa dimasukkan ke dalam bentuk besi, keris, wesi aji, pusoko dan lain sebagainya. Lah, apakah jiwa manusia bisa? Ya tadi kembali kepada wallahu a'lam. Karena manusia bisa kembali menjadi unsur besi dan menjadi unsur batu. Membatu, membesi, mentembaga, mengemasi dan lain sebagainya, memutiarai apapun bisa. Karena setelah dia hancur akan bersatu dengan komponen yang ada di alam semesta ini. Bisa juga dibawa kemana-mana oleh angin. Roh itu kan reh namanya. Reh itu kan angin. Roh itu berarti seperti angin, rehun, angin. Dia masuk ke dalam tubuh, ya, masuk ke dalam benda atau materi-materi yang kita pahami materi yang mati. Tapi nggak ada materi yang mati itu nggak. Setiap materi itu pasti ada energinya. Lah manusia ketika meninggal dunia menjadi energi. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dipindahkan dari alam dunia berpindah ke alam barzah sana atau ke alam jin, siluman, ya, bahkan ada 8 jutaan alam yang ada di alam semesta raya ini, ya, berlapis-lapis, ya, filenya itu tersimpan di sini, di situ, di sana, di situ, macam-macam, banyak, saking banyaknya, terurai. Oleh sebab itu ketika kita sudah menjadi insan kamil, mampu memprogram hidup kita saat ini untuk hidup kita nanti, maka tidak bisa tergoyahkan, ya, oleh angin itu. Kita akan menjadi makhluk yang sempurna, ya, sesuai dengan tingkatan kita, yang akhirnya tidak masuk ke dalam batu, ke dalam besi, ke dalam tembaga dan lainnya, tidak. Nih, kembali, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berdasarkan panggilan ilahi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Kalau jiwa-jiwa yang gentayangan, ya nggak bisa. Orang yang membunuh atau dibunuh, ya, itu nafsunya belum mutmainnah. Oleh sebab itu banyak sekali kasus-kasus pembunuhan sekarang ini, ya gara-gara itu. Kadang-kadang ya bisa jin, bisa roh ketika ganggu di jalan-jalan, tergantung. Cara mendeteksinya tidak perlu saya buka di sini. Tadi pagi bendahara umum Partai Demokrat Jawa Timur juga meninggal dunia di Situbondo ketika mengendarai Harley Davidson, ya kan, jam 9 pagi, ya. Ini bagaimana? Ya inilah yang namanya misteri itu. Jadi intinya halaman ayat 49 sampai 50 nggih Pak Nur Hadi. Wa qalu idza kunna 'idhaman wa rufadan inna lamab'utsuna khalqan jadida. Qul kunu hijaratan aw hadida. Ada seorang ahli ruqyah kelas dunia. Siapa ya? Yang biasa mesti ana jin masuk ke dalam tubuh manusia. Qul kunu hijaratan aw hadida wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin fajalna haba'an mansura. Lalu biasanya langsung gitu. Biasa itu bisa apa ya? Ada orang luar pokoknya, ya, dari luar negeri, dari Eropa itu biasanya ini kul kunu hijaratan au hadida, katakanlah jadilah kamu batu atau besi. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura, disambungkan dengan ayat itu biasanya itu. Nggih. Nggih, begitu anu nanti nggih sementara nggih. Jadi apakah bisa? Bisa. Bisa. Orang Arab dulu itu nggak percaya kalau manusia setelah mati itu bangkit lagi menjadi sosok manusia lagi, nggak percaya. Tapi yang dibangkitkan itu bukan tulang itu. Walaupun ada keterangan ajabul zanat misalkan, ya, tulang ekor, ya. Nanti kita bahas lagi masalah itu. Karena apa? Tidak mungkin itu yang dibangkitkan. Ya.
kebingungan nanti. Maksudnya apa? Janin manusia itu disusun mulai dari tulang ekor ketika berada di dalam alam rahim yang dikandung oleh atau ummi, ya, ibu kita, ibu pertiwi kita. Bumi ibu dan umi. Umi kan ya ibu, bumi. Bumi ya ibu manusia ini. Bukan muncul dari kuburan bumi itu, enggak. Wa idal kuburu bu'thirat itu yang dibaaskan itu adalah jiwanya. Ya, nanti kita bahas lagi pada tema yang berbeda nih Pak Nuradi. Jadi begitu, bisa. Jadi kalau ada batu-batuan itu isinya adalah bisa satu kota, bisa satu desa yang dihuni oleh kelompok-kelompok alam yang berbeda dan makhluk yang berbeda dari kita. Bisa juga manusia bisa tersesat di sana, bisa juga jika Allah mengendakinya. Teorinya nggak bisa, tapi prakteknya bisa. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, apakah Pondok Temboro milik Jamaah Tabligh itu dulunya milik Nahdien? Pak Yai Mahmud, pendiri pertama Pondok Pesantren Temboro Magetan itu ya pernah berguru dengan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ternyata ada juga warga JT yang gemar takhayul. Saya dulu juga pernah ikut kegiatan Jamaah Tabligh di tahun 1990. Oh, Pak Pamungkas Pramana pernah gabung ya. Jamaah Tabligh itu mohon maaf ya, karena memang kebanyakan dari Duriyah Wali Songo Indonesia ya, yang tergabung di Naat ya, Nakoba Ansab Aulia Autis itu banyak yang yaitu dari keluarga Ngampel ya pecah jadi dua, keluarga Ndresmo ya pecah jadi dua. Kiai Uzairon itu yang meneruskan, nanti anaknya Pak Yai Mahmud itu meninggal dunia almarhum tahun 2010 yang lalu ya. Jadi besok ini kalau nggak salah ya, nggak besok, pokok dalam bulan-bulan ini sudah direncanakan pertemuan akbar Naat ya, rencana mengundang Pak Prabowo ke sana. Itu di Pondok Temboro itu Madinahnya Jawa, muktamar ya. Jadi saya nggak ikut-ikutan. Saya biar mandiri, saya ngurusi diri sendiri saja. Saya kalau masalah Temboro itu bagaimana, ya saya nggak setuju. Mohon maaf. Karena apa? Walaupun di ilmu, tapi nggak ada peradabannya itu. Nggak ada menemukan satu alat canggih yang mengalahkan Cina dan Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, sana nggak ada. Kalau mempelajari ilmu agama jangan diperberat. Ya, orang akan fanatik dengan agama, dunianya ketinggalan. Saya ini produk pesantren sejak kecil, tetapi saya tidak fanatik saya. Jadi jangan saya samakan dengan Adi Armando, jangan disamakan. Saya orang asli ya, pesantren, tapi nggak ingin generasi sekarang tuh beda dengan dulu. Jadi Temboro itu kalau bisa berbenah, dirikan universitas yang jurusannya tidak hanya agama, dan pakaiannya nggak perlu ke Arab-Araban. Wong Arab itu sudah berbenah ya. Malah jenengan mana niru wong Arab. Muhammad bin Salman itu memperbolehkan wanita tidak hanya manah tapi berkendara mobil, keluar malam tidak perlu didampingi oleh mahram sekarang ini. Ya. Ada daerah sebelah utaranya Madinah itu yang dulunya Rasulullah melarang untuk masuk ke sana, yakni Madain Saleh ya, oleh Muhammad bin Salman. Ini sudah mulai digarap ini sampai 2030 atau 2028 selesai wisata sejarah, padahal Rasulullah melarang. Nah, ini ijtihadnya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Jadi kita harus istilahnya mengambil sesuatu yang lebih bermanfaat. Al-muhafadzah alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau di Temboro itu kan ya pakai cadar semua ya kan. Terus pakaiannya itu kan ada produk budaya, ada produk akidah. Sama seperti yang terjadi di acara Cap Gomeh di Solo ya. Di demo makanan harus halal. Menurut saya itu salah loh ya. Umat Islam nggak usah ngurusi itu. Ngurus sana ekonomi keislaman.
Masalah ada menu babi, menu guguk, itu urusannya yang mau. Yang penting sudah menyampaikan bahwa makan daging babi itu haram. Gitu aja. Nggak perlu demo memancing murka Allah. Aduh, orang Islam itu ya memalukan. Malukannya di mana? Nggak bisa berwawasan berpikir, berwawasan luas gitu. Ya, silahkan. Ya, orang Bali, orang Dayak, orang Minahasa, orang mau makan apapun sesuai dengan seleranya. Yang penting di dalam Islam itu begini loh. Itu aja sudah cukup. Di Solo itu terbiasa sate babi. Di Surabaya ini banyak. Kalau saya lewat di sate babi, nggak apa-apa. Silakan bagi yang mau. Saya nggak mau kok. Saya nggak mau. Ya. Tapi kok ada loh namanya orang usaha cari uang ya. Cap gomeh kan identik dengan Tionghoa, tradisi Tionghoa ya. Terus penjual makanan-makanan non halal misalnya, ya silakan urusannya masing-masing. Nggak seperti ditulisi, ya. Jangan ngapusi menu non halal, gitu aja. Aja nanti malah umat Islam dijebak ke sana, ya jangan. Yang penting itu, nggak usah didemo, nggak penting dibubarkan. Jadi al-mu'min grogi itu lebih ekstrim. Tapi kalau di yang di Magetan Temboro ini tidak ekstrim, setengah NU, setengah Sufi. Tapi juga seperti Pak Pamungkas Pramana ini, ada termasuk takhayulnya itu ada, termasuk muter-muter. Memang madhab Hanafi. Ini di Kandahlawi ya, India, di New Delhi sana itu kan berdirinya Jamaah Tabligh UJT. Kadang-kadang memaknai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi itu beda dengan mufasir lainnya. Khuruj 40 hari keluar dakwah tabligh itu ya setiap ketemu Assalamualaikum nanti ceramah. Biasanya cingkrang-cingkrang. Jadi hampir sama. Kalau yang Al-Mu'min Nguruki Sukoharjo ya dengan ini ada sama-sama cingkrangnya. Ke Arab-Arab nanti ke Arab pemberwong Arab sekarang udah tobat deh. Malah sing wong Jawa kemilu Arab ini. Ada produk budaya dan ada produk agama. Kita harus mampu membedakannya. Begitu nggih, Pak Pamungkas Pramana. Jadi nggak usah melu jamaah tabligh kalau menurut saya. Ya kuliah-kuliah yang moderat itu. Kecuali Temboro mau berbenah, mendirikan fakultas-fakultas yang terdiri selain dari fakultas yang jurusan agama, jurusan ilmu dan teknologi. Ya, itu baru saya bisa percaya. Saudara-saudara saya banyak yang dipondokkan ke sana. Temboro Magetan sana. Tapi anak-anak saya pondokkan di Gontor Ponorogo, di Gontor Ngawi, Gontor Kandangan Kediri, ya. Itu anak-anak saya karena lebih moderat. Ya. Nggih. Nggih. 90 nggih Pak Pamungkas Pramana nggih, matur suwun informasinya. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya cukup melihat wajah, kulit, akhlak, perilaku, ajaran-ajarannya, kitab-kitabnya. Kalau Habib bukan duriah Nabi. Alhamdulillah efektif. Ini buat yang awam berpikir logis. Kalau langsung nasab, maaf mumet saestu. Ini aslinya mboten mumet Pak, channel Ngaji Vision. Yang penting ditelateni ya. Tapi kalau jenengan sudah mampu dengan kiafah ya, didelok ngene. Enggak apa-apa, bagus. Sudah mampu menyimpulkan, oh bukan keturunan Kanjeng Nabi, keturunan ngapusi ya. Wong untuk wahyu kong ilahi iso ketemu karo Gusti Allah langsung jaluk privasi, privilege sendiri ya nggih. Gitu nggih. Action. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan sebetulnya apakah kaum Ba'alawi ada di negara lain yang merajalela seperti di Indonesia? Nggak ada. Malaysia, Darul Arkom, ya. Aliran Al-Arkom saja dibubarkan kok. Pengikutnya mulai tahun 70-an ya. Sama Malaysia ditegesi nggak boleh berkembang kok. Apalagi sekarang yang aliran Imam Mahdi lagi dari Pakistan itu. Ya. Ya dilarang juga. Ya Qasim itu Imam Mahdi versi Pakistan, tapi kan gerakannya sering di Malaysia ya. Indonesia ini yang kurang tegas. Jadi nggak di dunia lain, maksudnya bukan di dunia lain selain alam dunia, enggak. Di dunia ini, selain Indonesia, itu enggak ada yang so bebas ya, dajjal bergerak menipu manusia-manusia. Karena apa? Nongko-nongko harus bodoh pinter deh. Nang Indonesia ini, aduh, ada. Ya itu tadi, sekelas Lia Eden itu ada pengikutnya.
sekelas Ahmad Musaddiq, saya adalah Al-Masih Al-Mau'ud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Al-Masih Al-Mau'ud Rasulullah. Ini ya iso apa pengikute? Piye to iki? Coba di Probolinggo ya, ada penggandaan uang Kanjeng Dimas taat pribadi, pengikute puluhan ribu, pejabat lo melu, ulama kiai katut. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan, jangan menunggu Dajjal yang akbar keluar. Lawang Dajjal Ba'alawi keluar saja jenengan gak mampu mengantisipasi, kok nunggu yang paling besar? Nonsen, gak iso, gak mampu. Lawang Dajjal Ba'alawi saja jenengan khusnudroni kok. Piye to ki? Kiai-kiai jadi pengikutnya kok. Ini gara-gara gak memahami surat Kahfi. Tahiyat akhir saat durunge salam, pas lungguh tawaruk gak mau ndonga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Gak dijiwai. Lah wong kena godaan Ba'alawi jenengane ambruk kabeh nunggu Dajjal sing terbesar nantinya, misalkan Donald Trump ya mau menerapkan hegemoninya ya, menguasai dunia dengan memindahkan orang-orang Gaza, usul untuk dipindahkan ke Indonesia ya, ditentang Yordania, kita dioklek ekonomi kita, krisis yang kedua ketiga, kita bisa apa? Lawang semuanya di tangan Dajjal Amerika kok. Dajjal dalam bentuk sebuah negara itu Amerika. Oleh sebab itu pernah ada mimpi ya, ketika Rasulullah mimpi tawaf mengelilingi Ka'bah, itu di belakangnya ada Nabi Isa dan Dajjal. Nabi Dajjal ya ikut tawaf ya, wong Amerika ya Islami ya akeh betul. Long Florida sing kebakar kemana Islami, California ya akeh betul banyak. Nggih, begitu nggih. Sementara biar tidak melebar, matur suwun Pak Exxon. Bu Sensita, assalamualaikum nggih. Waalaikumsalam. Mengapa sepertinya banyak kalangan sufisme yang sepertinya tawadhu tapi justru merasa lebih hebat dari manusia lain, bahkan dari Rasulullah? Nggih, lebih hebat dari Rasulullah Bu Sensita. Tadi ya nggih, jenengan baca sendiri. Bu Sensita ini termasuk peneliti dari Pamekasan, seorang putri peneliti. Jadi kitab-kitab itu benar-benar dikaji ya dengan hati-hati dan teliti, menguasai nggih. Jadi merasa lebih baik dari manusia, bahkan bisa menggeser kedudukan Rasulullah kok. Seandainya tidak didahului oleh Rasulullah, maka saya akan bisa menyafaati seluruh makhluk di seluruh alam semesta. Abu Bakar bin Salim sampai meninggalnya itu ya dikultuskan makamnya itu debu turbah, debu inat, debu tarim itu. Wah, nggih. Mengapa? Matur sekelangkung yai nggih, sami-sami nggih. Matur sekelangkung itu matur suwun ya. Thank you very much. Nggih. Nuhun nggih. Nggih. Mensim, kabar apem Putri Kori di mana ceritanya tuh bib. Mensim, mensim nggih. Men_sim. Saya punya kontaknya. Kori yang ya kemarin itu kan masalah pribadi nggih. Kalau bisa masalah ini ya diselesaikan ya secara terbuka ya, jangan tertutup. Sekali lagi saya itu mengingatkan bapak-bapak polisi, kalau press release ya hasil tangkapan itu jangan ditutupi. Koruptor itu jangan dimaskeri, terbuka saja padanya biar diketahui. Oh coba tutupin begitu matane tok, enggak apa, mbok tangkep, kok disembunyikan? Apa adanya kayak aku ini Bloko Suto. Kalau saya nggak pakai kopiah ya begini, pakai kopiah ya begini, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Press release hasil tangkapan semua buka, wajahnya asli, biar malu. Itu penduduk neraka asli itu. Itulah penduduk neraka. Neraka jahanam itu selalu bertanya, aku saya cukup kok.
Aku mlebu maneh blang penjara tahanan. Dan alhamdulillah ada keputusan sementara ini, masih belum ingkrah ya, 20 tahun untuk Harvey Muiz. Dirampas, dimiskinkan. Bagus kalau bisa malah tembak mati kok. Tembak mati saja, nggak ada gunanya untuk nusa bangsa ini. Ya, pembunuh itu juga tembak mati saja. Kalau nggak ada hukuman mati panjang ya tembak saja. Karena apa? Nanti orang akan gemar membunuh, gampang membunuh. Nyawa manusia Indonesia ini harganya cuma 5 tahun, 7 tahun penjara. Orang akan mudah membunuh sesamanya. Padahal di dalam Islam nyawa manusia itu sangat berharga. Meneteskan darah, melukai saja tidak boleh kok, haram kok. Saya ingatkan non-muslim, kapitayan semua jangan menghina Islam. Kalau mengkritik boleh. Islam bukan anti kritik, siap untuk dikritisi. Tapi jangan menjatuhkan, kritik membangun atau niat mencari tahu. Soalu ta'alum, soalu tafahum. Jangan melecehkan ya. Karena apa? Islam sekarang sudah ada jawaban. Islam dengan kondisi terupdate terkini, mampu menjawab semua tantangan pertanyaan anak zaman. Nggih, begitu nggih, mensim nggih. Jadi masalah Putri Kori insyaallah masih ada proses nggih. Ya kepolisian kan ya numpuk-numpuk pekerjaannya, nggak bisa langsung itu nggih. Pak Ahmad Bakah. Salam Yai. Lalu bagaimana dengan Al-Hujurat ayat 7? Jika tidak ada Rasul-Rasul lagi, bukankah setan-setan itu juga utusan Allah? Sebagaimana dalam Maryam ayat 83 Yai. Pak Ahmad Bakah ini masih mempercayai atau mungkin ya ini kan bukan keyakinan beliau ya, karena ini forum ngaji bersama saling memberi dan menerima masukan ya, maka ya nggak apa-apa bertanya seperti ini. Intinya agama samawi yang terdiri dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu sudah selesai, nggak ada Nabi dan Rasul lagi. Lah masalah kitab-kitab yang non samawi, non Abrahamik, apakah ada? Ada, tapi dengan bahasa yang berbeda. Bahasa Arabnya itu mujaddid, Pak Ahmad Bakah. Mujaddid, pembaharu dalam setiap masa 100 tahun sekali. Ya, kalau misalkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, surat Al-Hujurat ayat 7 nih. Ya saya ini hafal tapi enggak saya langsung baca, nanti kalau salah di Quran ya kita harus hati-hati. Surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman dan seterusnya. Ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun wa'lamu anna fikum rasulullah. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu atau kalian, saya kadang-kadang kurang setuju kalau terjemahan bahasa Indonesia itu kalian diganti dengan kamu. Kalian itu ya jamak, kamu itu ya assalamualaikum itu kalian. Nek assalamualaikum kamu, nek kum itu kalian gitu. Jadi nggak pas kadang-kadang. Nah ini nanti akan merubah-rubah makna. Jadi ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Ini kan firman 14 abad yang lalu. Kalau sekarang ya masih tetap sesuai, tetap bisa kita yakini bahwa Rasulullah itu masih bersama dengan kita dalam hal ajaran-ajarannya. Rasulullah masih hidup di hati kami, umat Islam, dengan ajaran yang beliau bawa dari ilahi. Peninggalan atau warisannya Quran, hadis, ijma' qiyasi ini Quran hadisnya saja. Ijma' qiyasi itu kan hasil daripada pengembangan pemahaman sesuai dengan zaman. Oke. Jadi Rasulullah itu ada
dalam setiap masa sampai sekarang juga. Jadi nggak perlu kita mengangkat diri sebagai Nabi dan Rasul lagi. Rasulullah itu cukup. Rasulullah itu cukup. Lah kalau masalah lain itu kan mujaddid. Mujaddid itu kan pembaharu, memperbaharui pemahaman agama ini. Innallaha yab'atsu lihadil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Mujaddid ini tidak mengaku sebagai mujaddid. Ya, saya pernah akui di mantepi, wah ya jadi mati dunia semana itu mujaddid ya itu mujaddid, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Enggak, mujaddid itu tidak mengaku dirinya sebagai mujaddid. Imam Mahdi itu tidak mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Jadi kalau misalkan Qasim dari Pakistan, wah anak Imam Mahdi, Syekh Baba mengaku Imam Mahdi, palsu. Ya, Ahmad Musaddiq ya Al-Masih, Al-Mau'ud ya Al-Mahdi, ya Al-Khidir juga. Terus juga almarhum Ali Aidan itu juga begitu. Jadi palsu itu malah. Jadi begitu. Jadi Pak Ahmad Baka ini terus tetap mencari titik temu ya tentang Rasul ya dan Nabi. Ya. Ini berikutnya dari Bapak Kiai Haji Joko Sahmat. Assalamualaikum Mbak Kiai Nurhia. Umat Islam mohon diberitahukan bahwa bahasa yang digunakan di alam barzah atau jika berkomunikasi dengan gaib termasuk kepada malaikat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Nah ini loh. Makanya jika berdoa hendaknya tidak harus bahasa Arab tapi tidak tahu artinya. Nggih leres. Walaupun ada hadis Akhidul Arab salah li'anni Arabiun wal Qur'anu Arabiun walisanu ahlul jannati Arabiun itu tidak sahih. Itu dhaif, sangat lemah. Di alam barzah itu pertanyaannya berbentuk maknawi. Tidak harus dihafalkan sekarang ini. Wis aku ora usah salat, ora usah zakat, ora usah poso, ora usah haji, ora usah birrul walidain, sepenting tak hafalno. Man rabbuka. Artine sapa pangeranmu? Jawabannya adalah Allahu Rabbi. Ora perlu mbok hafalno ngono. Karena apa? Pertanyaan itu bisa dipahami dengan segala macam bahasa yang ada di bumi ini. Seluruh umat manusia. Allah itu bukan wong Arab, Allah wong Arab. Untuk semua. Bahkan tidak hanya pertanyaan di alam barzah oleh malaikat mungkar nakir saja, tapi juga dalam hal doa. Boleh berdoa dengan bahasa apa saja. Yang penting memahami maksudnya. Yang tidak boleh dirubah menjadi bahasa selain Arab itu ya Fatihah, Allahu Akbar, salam pertama, ya tahiyat itu ada sholawatnya juga. Tapi kalau lainnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak diucapkan dengan bahasa setempatnya. Jadi hendaknya tidak harus bahasa Arab, tapi tidak tahu artinya. Harusnya pertama bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita berdoa misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Cari doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, ngerti bahasa Arab Al-Quran, ya ngerti artine dalam bahasa Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, dan seterusnya. Jadi itu yang paling bagus. Kalau nggak bisa sama sekali, ya basa Jawa. Ya Allah, Engkang Maha Kuwaos, Engkang Maha Adil lan wicaksana. Kawula nyuwun dumateng panjenengan mugi ya sederek kawula, guru kawula, Romo Yai Joko Sahmat, panjenengan paringi umur ingkang panjang, panjenengan paringi keberkahan, kebahagiaan, keluarga ingkang tentrem ayem bahagia sejahtera, sakinah mawaddah warahmah, rezeki ingkang melimpah barokah kangge bekal ibadah, jenengan paringi kesehatan sihah wal afiyah, panjang umur sampai 120 tahun menawi jenengan kersa. Gak apa-apa bahasa Jawa ngoten, mboten napa-napa. Bahasa Indonesia ya gak apa-apa. Cuma kalau pas kita sholat gak boleh sampai keluar suaranya. Nek sholat bahasa Jawa ora apa-apa, tapi jangan sampai keluar suaranya. Nanti beda-beda sholatnya masa Indonesia kok beda-beda. Sholatnya masa dunia kok beda-beda. Misalkan senggang menunggu imam yang lama bacaannya ya. Misalkan rukuk kok kesuwen ya.
tahiyat kok kesuwen. Ya, kita isi dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Dayak, bahasa Sunda, bahasa semua, bahasa Melayu, bahasa Lampung, bahasa Minang dan seterusnya. Gak apa-apa, tapi jangan keluar suaranya. Karena apa? Doa di antara dua sujud, doa ketika sujud, ya, ketika setelah tahiyat akhir itu sangat dikabulkan. Jadi gak apa-apa, nggih. Jadi harus menggunakan bahasa Arab. Makanya jika berdoa hendaknya tidak harus bahasa Arab, tetapi bahasa yang dipahaminya, nggih. Jadi alhamdulillah beliau Pramu Yai Jaka Selamat telah mengingatkan kita semua. Bukan soal ta'lum ini, soal untuk intisyarul ilmi, untuk berbagi informasi, nggih. Karena dikode sama admin kok baru sedikit ya, 1,5 jam ya Allah. Tulisan panjenengan, komentar panjenengan begitu banyaknya, ribuan, nggih. Tetap akan kami baca secara global nanti setelah usia acara ini. Mohon dimaafkan, tetap bermanfaat. Semoga tulisan ketikan tangan panjenengan di kolom komentar dan di komentar setelah live ini nanti dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak fid dunya hatal akhirah. Mohon dimaafkan karena keterbatasan waktu. Doakan kami semoga tetap bisa istiqomah untuk intisarul ilmi. Kesimpulannya adalah bahwa doktrin leluhur Habib Umar bin Hafid ditarik ke atas itu sampai Habib Abu Bakar bin Salim. Marga Al-Hamid Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul itu juga sampai ke Habib Abu Bakar bin Salim. Dari marga Jindan, dari Al-Hadar, dari Al-Muhdor, itu semua leluhurnya sampai ke Abu Bakar bin Salim. Lah, Habib Abu Bakar bin Salim itu kayak gitu, ya, sombongnya, ya. Sama seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sama seperti Abdurrahman As-Segaf, sama seperti Muhammad bin Ali Ba'alwi Al-Faqihil Muqaddam. Bagaimana kita bisa mengikutinya? Dan tolong para Habib untuk sadar semua, ya. Agama Islam itu bukan agama warisan. Agama Islam itu agama universal, rahmatan lil alamina. Jadi tidak boleh diakui menjadi agama leluhur kalian, warisan nenek moyang kalian. Jangan. Ayo belajar bersama. Yang menjamin masuk surga atau tidaknya itu kita, amal baik dan buruk kita. Bukan jaminan dari leluhur kalian. Habib Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tidak, tetapi wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Berikutnya ada keterangan dalam ayat lain, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Tergantung kita, ya, masing-masing perbuatannya seperti apa yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Yang Maha Kuasa. Kitab yang kami sertakan Al-Wuraiqat min Manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakhr Abi Bakar bin Salim Maula Ainat ini tolong dikaji. Tidak saya sertakan semua, hanya 15 halaman saja. Insya Allah isinya bisa dipahami secara keseluruhan kitab ini, bahwa kualitas kitab karya mereka ya seperti ini, hampir sama. Ini bukan fitnah, tapi kajian ilmiah untuk menyadarkan Ba'alawi, Muhibbinya, dan non-Ba'alawi, juga menyadarkan kami juga. Sama. Kami dinasihati siapapun, kalau baik itu kami terima. Walaupun kami tetap memiliki karakter optimis atau waspada tetap, tapi tetap kalau itu baik, nggak apa-apa. Isma' wa ati walau min Abdul Habasyi. Undur makol wala tandur mankol. Jadi kita harus mau menerima masukan. Kalau Ba'alawi ini biasanya karakteristiknya kayak orang Yahudi Israel, sulit dinasihati. Contoh ngarang-ngarang kitab seperti ini, sampai sekarang diyakini oleh cucu-cucunya, cicitnya, sampai sekarang ini sama.
kalau cerita meledak-ledak itu ada dasarnya, bukan oknum ya, bukan asumsi mereka, bukan, tapi ada pedomannya, tuntunannya itu ada. Oleh sebab itu, untuk hal ini sekali lagi ya kami mohon dimaafkan untuk kawan-kawan yang ada di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Saya bukan menyalahkan, silahkan Anda memiliki manhaj sendiri, saya juga memiliki manhaj sendiri, nggak apa-apa, saling memberi masukan satu sama lain. Cuma masukan saya, jangan terlalu fanatik dengan agama. Ala inna hadzal din yusrun. Ingatlah bahwa beragama, agama Islam itu mudah. Yassir wala tu'assir, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kalian persulit. Wala yusyadaddin ahadun illa ghalaba. Tidak ada satupun orang yang memperberat amalan, pemahaman sekalian ya dalam agama ya, kecuali dia akan keteteran sendiri. Dia akan kewalahan sendiri. Carilah yang poin, yang pokok-pokok ibadah yang mahdhah, tambah ghairul mahdhah, yang maktubah dan mandubah dilakukan seiring sejalan. Enak dalam hidup beragama ini. Masalah pakaian itu ada produk budaya dan ada produk agama. Tidak boleh saling menghina, yang penting tidak telanjang. Ya nggak apa-apa. Dan untuk masalah pertanyaan dari Pak Ahmad Bakah, nanti kita kembangkan lagi, ada benarnya juga. Nanti Pak Ahmad Bakah coba telusuri hadis Nabi dari riwayat Imam Bukhari, ara'aitakum lailatakum hadi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala zuhril ardi ahadun. Ingatlah mulai malam hari ini ya, bahwa 100 tahun yang akan datang tidak akan tersisa di bumi ini seorang pun. Ya kan begitu, gitu. Tapi ternyata masih ada manusia. Maksudnya bagaimana? Manusia tidak akan lebih usianya 100 tahun ya. Alias sebelum 100 tahun banyak yang sudah menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Demikian pertemuan kita malam hari ini untuk membongkar doktrin leluhur Habib Muhammad bin Hafid dan Habib Hasan bin Ismail Al-Muldor, Habib Ali Jindan dan Al-Hadar dan Habib-Habib lainnya. Dari marga Abu Bakar bin Salim telah kita kaji bersama. Semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Salam takdim, salam hormat dari kami untuk keluarga besar guru kami ya, Romo Kiai Haji Joko Syahmat dari Cipondoh, Tangerang, Banten. Moga senantiasa tetap istiqomah, marahi saya, seneni saya jika saya ada kesalahan. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, tetap semangat terus perjuangan ini, meskipun perjuangan ini masih panjang, masih lama. Tetap bersabar dulu dan jangan menuntut cepat selesai polemik nasab ini. Karena soal nyantol nasab yang dilakukan oleh mereka habaib sudah sangat lama, berabad-abad lamanya. Tetap semangat terus perjuangan ini pelan-pelan sehingga rakyat Indonesia ini pelan-pelan sadar. Sekali lagi, berhati-hati dengan mereka habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Satu lagi, jangan kasih panggung untuk mereka. Lama-lama mereka akan kalah sendiri. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.